Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat berjumpa kembali untuk anak-anak kelas 5 SD Al-Irsyad yang Ustadz sayangi. Di pekan keempat pembelajaran daring ini, di pelajaran muatan pelajaran bahasa Indonesia, Ustadz ingin menguatkan kembali agar anak-anak bisa memahami bagaimana menulis surat undangan yang resmi. Seperti yang sudah Ustadz pernah sampaikan, dalam surat undangan itu ada yang surat undangan resmi, ada yang setengah resmi, dan ada yang tidak resmi. Anak-anak boleh melihat kembali nanti di modul tema yang terakhir, kalian buka kembali situ tentang surat undangan. Nah, untuk kali ini coba perhatikan Ustadz ingin menyampaikan menulis surat undangan yang resmi. Yang pertama, harus dengan menggunakan bahasa yang resmi, yaitu bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Itu satu yang paling utama. Jadi tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari ataupun bahasa daerah dalam menulis surat undangan resmi. Nah, Ustaz beri contoh seperti yang anak-anak sering mendapatkan surat dari sekolah, ya. Nah, ini contohnya seperti ini yang kamu perhatikan, kamu lihat. Ini adalah salah satu contoh surat undangan resmi. Hanya di sini ini bukan undangan, hanya sifatnya pemberitahuan. Ya, tinggal diganti saja kalau surat undangan itu berarti di sini adalah ada undangan. Nah, jelas menggunakan bahasa yang resmi. Nah, bagian-bagiannya kalau kalian menulis surat undangan yang resmi, yang pertama, nih, kamu perhatikan di sini. Di sini ada tertulis SD Al-Irsyad, berikut alamatnya, berikut websitenya. Nah, ini disebut dengan kop surat. Ya, kop surat. Nah, di bawah kop surat ini ada nomor surat. Perhatikan dalam penulisan nomor surat. Di sini menggunakan tanda garis miring. Yang pertama, ini angka surat sudah seberapa jauh surat itu dibuat dan dikeluarkan. Kemudian di sini ada tanggal surat, bulan surat itu dikeluarkan. Berikut ini adalah lembaga, yakni sekolah kita SD Al-Irsyad, dan yang terakhir ini adalah tahun surat itu dikeluarkan. Di bawahnya lagi ini ada hal. Kalau surat undangan di sini bukan pemberitahuan tapi tertulis undangan. Biasanya dalam surat undangan yang resmi ini ada kadang lampirannya. Di bawah nomor surat, hal, dan lampiran itu ada yang namanya alamat yang dituju atau alamat surat. Ya, siapa yang dituju? Karena sekolah mengundang orang tua kalian, maka alamat yang dituju adalah orang tua dari kelas 1 sampai kelas 5 atau sampai kelas 6. Nah, di bawah alamat yang dituju ini ada pembuka surat. Nah, ini ada pembuka surat. Ya, kalian awali sebagai seorang muslim dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai sini doa yang dipanjat ini masih dalam pembuka surat. Di bawah pembuka surat
masuk dalam isi surat. Nah, isi surat tentang apa isinya? Nah, kalau surat undangan itu adalah surat undangan rapat atau pengambilan rapot, berarti di situ tertera mengambil rapot harinya kapan, kemudian jam berapa, di mana tempatnya. Nah, itu surat undangan biasanya akan berisi lengkap seperti itu. Di bawah isi surat, kalau di awal ada pembuka surat, maka harus ada penutup surat. Penutup surat ini ya, kalian boleh dengan bahasa yang halus dan sopan ya. Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas kehadiran Bapak dan Ibu kami sampaikan terima kasih. Boleh dengan kalimat seperti itu ya, baru diakhiri dengan salam. Nah, karena surat undangan resmi ini yang mengeluarkan adalah lembaga seperti sekolah kita ini, maka di bawahnya ini harus ada tanda tangan yang menjadi pimpinan atau kepala di lembaga tersebut, yang diawali dengan penulisan tempat dan tanggal surat itu dibuat. Kemudian jangan sampai lupa ada stempel basah yang menyertainya. Nah, itu semuanya adalah bagian-bagian dari surat undangan resmi. Ya, mudah-mudahan untuk saat ke depan nanti anak-anak bisa menulis surat undangan resmi dengan baik dan benar, dengan tadi bagian-bagian yang lengkap seperti yang sudah Ustadz jelaskan. Yang paling utama tadi harus menggunakan bahasa yang resmi, dan bagian-bagian tadi diupayakan supaya lengkap, tidak ada yang kurang satupun. Demikian yang Ustadz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.